dunia tidak akan mampu melampaui pandangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan katakan lakukan, lakukan. Pandangan Tuhan, bukan pandangan dunia. Pada saat kita bekerja, mana lebih banyak? 100% atau 90%? Pandangan dunia 100% gaji kita itu lebih banyak daripada 90%. Tapi pandangan Tuhan pada saat kamu memberikan 10% kembali apa yang milik Tuhan, maka kamu akan lebih banyak diberkati. Pandangan manusia dan pandangan Tuhan itu sangat-sangat berbeda, saudara. Makanya pendidikan Allah itu, pendidikan Tuhan itu untuk merestore God's image, mengembalikan citra Allah. Bahwa dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, sekalipun kita sudah diberikan banyak umat-umatnya untuk mengembalikan image Tuhan, tetap saja dunia ini hancur karena dosa ini. Tetap saja kalau kita baca pendalaman di sini, kenapa sampai terjadi ada genocide? Kenapa sampai terjadi ada Holocaust itu, apa sih, Hitler itu bunuh banyak orang Jewish. Tapi di dalam penuntun guru juga dikatakan mungkin pada saat sebelum orang-orang itu membunuh orang-orang Jewish itu, di rumah mereka memberikan ajaran yang baik pada anaknya, memberikan kecupan selamat malam pada anaknya, mengatakan I love you pada istrinya. Baru setelah itu mereka pergi ke kerjanya apa? Untuk bunuh. Inilah pandangan dunia, saudara. Karena kita ini sudah begitu dikuasai oleh sifat-sifat atau hal-hal yang sangat buruk yang datangnya dari iblis. Sehingga tadi lagi Yesaya 5 ayat 20, bagi manusia yang benar itu bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan untuk kepentingan mereka. Untuk kepentingan mereka. 10 hukum di sini dikatakan bisa dirubah untuk kepentingan manusia. Kalau manusia ini ada kepentingan sesuatu untuk apa-apa, semua bisa dirubah, saudara. Sampai hukum-hukum Tuhan bisa dirubah. Ada lagi dikasih contoh di sini, ada seorang anak muda katanya mau menikahi seorang wanita tua yang kaya raya, karena di dalam pikirannya setelah dia menikah, dia akan dapat uangnya itu, baru dia bunuh istrinya, masuk penjara sekitar 10-12 tahun, keluar dari penjara umurnya baru 30-an tahun, hidup kaya raya setelah itu. Itu kan world view manusia, pikiran-pikiran manusia, hukum-hukum yang dari manusia. Tapi kalau hukum Tuhan apakah bisa begitu, saudara? Oh tidak. Hukum Tuhan itu sempurna, makanya kita diberikan firman ini supaya kita itu mengembalikan God's image, to restore God's image. Pendidikan yang sebenarnya itu bagaimana? Menghidupkan 10 hukum Tuhan itu yang benar itu bagaimana? Apakah melalui mata manusia atau melalui mata Allah? Pendidikan yang diberikan ini, saudara, hanya itulah satu-satunya cara, saudara, bagi kita. Mungkin dari zaman-zaman dahulu sampai sekarang tinggal kita lah sisanya, orang yang diutus Tuhan untuk mengembalikan image Tuhan. Kitalah menjadi percontohan untuk mengembalikan image Tuhan. Mengapa dunia ini penuh dengan dosa? Mengapa dosa-dosa itu sampai sepertinya terbiarkan? Karena pandangan kita lihatnya itu dari sisi dosanya sendiri, saudara. Sementara dari sisi Tuhan, pada saat kita diciptakan oleh Tuhan, di dalam Kejadian 1:27 itu, kita diciptakan oleh Allah, artinya kita itu diberikan kesempatan. Jadi walaupun dengan mungkin genocide yang ada, mungkin COVID sekarang yang ada, apakah kita akan melihat COVID-nya? Apakah kita akan melihat penderitaannya, kemiskinan, kematian? Bagi umat Allah, kita diajarkan untuk melihat lebih jauh dari itu, yaitu adalah hope, pengharapan yang diberikan oleh Allah bagi kita, keselamatan yang akan diberikan bagi kita. Jadi tugas kita, saudara, sebagai pendidik, pada saat kita mempelajari film ini, kita harus menjadi percontohan bagi orang-orang luar. Kita harus menghidupkan firman Allah supaya orang itu bisa lihat ternyata beginilah harusnya hidup yang benar. Ternyata beginilah harusnya pandangan Allah itu. Kita tidak bisa ikut pandangan manusia yang menurut manusia benar, padahal menurut Alkitab itu tidak benar. Maka kita menjadi percontohan. Setelah kita menjadi contoh bagi orang-orang, saudara, setelah kita bisa memberikan contoh bagaimana merestore God image, maka tentu orang akan melihat kita, maka kita akan bisa menjadi bukti hidup bagaimana kita harusnya hidup melalui firman Allah ini. Sehingga sambil kita mengajar juga karakter
karakter Kristus akan terbentuk dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengajar, pada saat kita menunjukkan pada orang ada Yesus hidup dalam kehidupan kita, disitulah baru kita bisa siap untuk menyambut kedatangan Tuhan, saudara. Ini sebenarnya pelajarannya dalam sekali, bisa kemana-mana, saudara. Cuman balik lagi, saudara, pendidikan itu apa? To restore God image, supaya orang bisa lihat kita inilah bukti hidup. Kita adalah orang pilihan terakhir di zaman akhir ini. Tugas kita harus menunjukkan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita manusia adalah manusia yang memiliki pengharapan. Walaupun kita hidup dalam kekacauan, kematian, kesedihan, ada pengharapan di dalam Yesus. Demikian, saudara. Thank you, Elder Ridwan. Ini jawabannya begitu luar biasa. Ini adalah kekuatan bagi kita semua. Bagaimana menjawab bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Tuhan itu ada dapat kita nyatakan bukan kita hanya dengan teori bahwa Tuhan itu ada, tapi kita harus nyatakan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu ada. Dan ada pengharapan. COVID-19 bukanlah menjadi satu alasan kita untuk tidak mengakui bahwa Tuhan itu enggak ada. Masalah itu bukanlah menjadi suatu alasan bahwa kita menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Melainkan dengan ada COVID-19 dan setiap permasalahan bahkan kematian sekalipun, itu adalah suatu alasan bagi kita untuk menyatakan kepada orang di sekitar kita bahwa Tuhan itu ada. Karena apa? Ada satu titik balik dari penderitaan itu semua, yaitu pengharapan. Pengharapan yang Yesus telah berikan kepada kita semua, bahwa ada satu janji bahwa dia akan kembali. Kembali untuk apa? Untuk menjemput umat-umatnya yang sisa. Nah, pertanyaan berikutnya yang saya akan jawab di sini. Di dunia yang modern ini, timbullah antitesis teori penciptaan. Kalau teori evolusi, bagaimana Pak? Yaitu teori evolusi. Bagaimanakah pandangan Alkitabiah menjawab teori evolusi? Pada saat saya mempelajari tentang kitab Kejadian, saya membaca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagi orang umumnya membaca ayat ini adalah karena apa? Ayat hafalan yang termasuk yang paling pendek dan mudah diingat. Namun ayat ini adalah ayat yang paling berharga bagi kita pada akhir zaman ini. Kenapa? Teori evolusi atau teori Big Bang yang terkenal itu, itu adalah antitesis dari apa? Antitesis, saya bilang, bukan tesis untuk antitesis dari ayat ini. Dan biarlah ayat inilah yang menjawab mereka. Pada mulanya. Di situ dalam bahasa Ibrani-nya Bereshit. Pada mulanya. Kalau dibilang pada mulanya, berarti apa? Belum ada apa-apa. Yang ada adalah kekekalan, yaitu Allah sendiri. Dia baru start, merencanakan. Di Wahyu pasal 12 Allah merencanakan. Pada saat dia merencanakan itu ada yang menentang. Kenapa ada yang menentang? Karena ada yang tidak suka. Karena ada yang tidak diikutkan. Elder Ridwan katakan itu adalah iblis, tidak diikutkan. Dia marah. Makanya pada saat Allah katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata itu adalah Bereshit di situ. Pada mulanya. Di situ Allah sedang merencanakan penciptaan dunia. Dan kata berikutnya yang berdampingan dengan kata Bereshit, yaitu adalah menciptakan, yaitu bara. Kata bara kita sudah sering dengar dan sering jelaskan bahwa diciptakan dari yang tidak ada
menjadi ada. Apa yang start pertama Allah ciptakan? Waktu. Pada hari pertama Allah menciptakan langit bumi apa? Yang Tuhan ciptakan start pada hari pertama Allah menciptakan terang. Start waktu itu diciptakan. Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dia menciptakan waktu untuk kita semua. Dia start menciptakan waktu, terang, hari berikutnya. Sudah dijelaskan semua. 6 hari penciptaan langit dan bumi. Dan pada hari ke-7, komplitlah waktu itu pada hari ke-7. Apakah hari ke-7 Tuhan menciptakan lagi? Tidak. Dia hanya menyatakan bahwa hari ke-7 dia beristirahat. Dia beristirahat. Untuk apa? Apakah Allah capek bekerja? Tidak. Allah itu tidak capek karena dia tidak terbatasi. Dia pencipta waktu. Dia menciptakan ruang. Dia menciptakan dunia. Apakah dia capek? Tidak. Dia adalah pencipta. Teori Big Bang itu atau teori evolusi sampai saat ini tidak ada bukti nyatanya. Pada saat saya SD telah mempelajari teori evolusi. Saya sudah belajar itu di dalam pelajaran sejarah. SMP diulangi, SMA. Tapi sampai saat ini saya hanya bisa nyatakan saudara dan saya, salah satu antitesis untuk teori evolusi adalah saya tidak pernah melihat monyet berubah jadi manusia. Saya tidak pernah melihat monyet di kebun binatang di Indonesia, kebun binatang Ragunan berubah jadi manusia. Kenapa? Karena teori evolusi dasarnya adalah apa? Kera menjadi manusia. Tapi saya tidak pernah lihat perubahan itu. Pendeta Rantu sudah jelaskan, tidak ada perubahan kecuali yang kecil. Microevolution, hanya yang kecil, tidak ada yang besar. Tidak ada kera jadi manusia atau binatang lain berubah jadi binatang ini. Tidak ada. Tapi Allah sudah jelas. Bahkan saya pernah berdiskusi dengan orang yang memang sangat mengagumi teori evolusi. Saya tanya, kalau Anda mengagumi teori evolusi, berikan kepada saya sebuah jawaban. Mana yang duluan? Telur atau ayam? Pada saat saya bertanya demikian kepada mereka, mereka masih bingung antara menjawab telur atau ayam. Saudara pasti bingung. Saya bilang, saya bisa bilang kenapa saya mengakui bahwa Tuhan itu pencipta. Saya katakan ayam duluan. Tuhan menciptakan ayam, bukan menciptakan telur. Pada saat katakan itu mereka terdiam dan mereka tidak bisa menjawab lagi. Itu adalah antitesis tentang apa? Teori evolusi. Alkitab adalah antitesis untuk teori evolusi. Teori evolusi adalah antitesis untuk apa? Untuk penciptaan. Karena itu, saudara, di Kejadian 1 sudah jelas. Hanya satu yang bisa membuat kita bertahan untuk mengakui bahwa Allah pencipta. Hukum keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kita selalu hafal itu ya, Keluaran 20 ayat 11. Tapi saudara, itu bukan hanya ayat hafalan. Keluaran 20 ayat 11 itu menyatakan apa? Ingat siapa penciptamu. Untuk menjawab teori evolusi hanya satu. Alam semesta ini. Apa yang kita lihat pada saat musim gugur, musim semi, musim dingin, semuanya waktu yang kita lihat berubah-ubah dan semuanya itu siapa yang mengatur. Kalau kita melihat satu hari sama dengan 24 jam, siapa yang membuat itu, mengatur itu? Kenapa harus satu hari matahari berputar itu satu hari itu harus 24 jam? Kenapa tidak 25 jam? Kenapa tidak 26 jam? Berarti ada yang mau ngatur itu semua.
Kalau kita lihat apa yang terjadi dari menjawab 1 tahun sampai dengan 12 bulan, 360 hari, itu bisa kita lihat di dalam bintang, pergerakan bintang bulan. Tapi kenapa 1 minggu itu sampai dengan 7 hari? Saudara, hanya Alkitab yang bisa jelaskan 1 minggu itu sampai 7 hari. Hanya Alkitab. Teori evolusi tidak bisa menjelaskan itu. Alkitab bisa jelaskan itu. Kenapa? Jawabannya, saya coba Google, kenapa 1 minggu sampai 7 hari? Semuanya jawabannya kenapa? Karena 7 hari penciptaan. 7 hari penciptaan. Hanya 7 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi Alkitab menjelaskan apa yang terjadi sampai saat ini. Makanya kita harus percaya, lebih percaya kepada teori yang Allah sudah nyatakan, yaitu penciptaan. Aku adalah pencipta Anda dan saya. Allah adalah pencipta. Bukan teori jutaan tahun, 6.000 tahun untuk menciptakan dunia. Tidak. Dia ciptakan dengan kata apa terakhir? Semua kata-katanya adalah apa? Baik. Allah melihat semuanya baik. Allah melihat semuanya baik. Dan itulah pencipta kita. Pencipta yang selalu hadir untuk kita. Mungkin ada tambahan atau dari elder atau pendeta? Bila tidak, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sangat menarik pertanyaan ketiga ini. Bila kita melihat sejarah dunia ini, setan melancarkan serangannya. Wow, Elder Ridwan sudah menyerang. Diserang. Setan ini luar biasa, iblis ini. Dia serang. Apa yang diserang? Karakter Allah. Pada saat saya awali tadi katakan pada awal di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang cemburu, iblis. Langsung dibilang apa? Di sorga dibilang, Allah itu adalah Allah yang apa? Yang kejam. Allah yang tidak adil. Allah yang bukan kasih, otoriter. Makanya dia bilang, yang dia serang adalah apa? Pertama, karakter Allah yang maha pengasih. Dan habis itu bukan hanya karakter Allah, sampai di dunia ini Tuhan sudah menyatakan kepada manusia 10 hukumnya yang menjadi undang-undang dasar pemerintahannya. Dia luluh lantahkan itu semua. Dan yang paling diluluh lantahkan adalah hukum keempat. Kenapa? Karena di situ adalah kata ingat siapa penciptamu. Sekarang, apa jawaban Alkitab untuk menjawab serangan setan ini yang telah menghancurkan semua yang Tuhan sudah siapkan, yang saya katakan tadi, pada saat Allah menciptakan itu semuanya baik. Terima kasih banyak Pendeta Muda Tulus Nenggolan, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Sejarah dunia kita lihat, katakan apa pertanyaannya, melancarkan serangan kepada karakter Allah yang maha pengasih. Allah itu kasih. Tetapi selalu coba kita lihat pertanyaan umat manusia, kenapa orang menderita, kenapa ada COVID, kenapa Allah tidak buat sesuatu, seakan-akan Allah yang kasih itu bukan pengasih, dialah yang menyebabkan kemalangan. Itulah sebabnya banyak manusia saat ini menolak Allah oleh karena mereka melihat dari apa yang terjadi di dalam dunia ini dan mengambil satu kesimpulan bahwa ini oleh sebab Allah. Ya, oleh sebab Allah. Dan seperti kita lihat pertanyaan juga katakan bahwa dia berusaha meluluh lantakan hukum Allah. Padahal nanti kita akan lihat bahwa hukum Allah itu intinya adalah apa? Kasih. Kalau hukum Allah itu ya 10 firman. Kalau kita lihat seluruh Alkitab 66 buku itu adalah firman Allah. Kalau 66 buku itu mau kita simpulkan, maka itu satu kata untuk menyimpulkan seluruh Alkitab, satu kata untuk menyimpulkan 10 firman Allah adalah kasih.
Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tapi setan selalu berusaha untuk memutarbalikan. Elder Ridwan tadi sudah bilang yang benar disalahkan, yang salah apa? Dibenarkan. Kata pertama di dalam Alkitab tentang setan, kata pertama atau kalimat pertama, ucapan pertama yang setan buat di dalam Alkitab itu tertulis dari Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 1, Kejadian 2 itu Tuhan yang berbicara semua. Pada saat kemunculan pertama dari setan, coba kita lihat apa yang dia bilang. Jadi dikatakan Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, dan ini perkataannya. Kalimat pertama, kalimat yang pertama dia nyatakan, yang dikeluarkan oleh setan. Tentulah Allah berfirman, wah bagus ya, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Coba lihat, kalimat pertama saja yang dia sudah munculkan adalah satu apa? Dusta. Kenapa? Apa salahnya di sini? Apa dustanya? Karena yang sesungguhnya Allah katakan semua boleh kamu makan kecuali apa? Satu ini. Tetapi dia katakan dia putar. Dia putar. Semua tidak boleh kamu makan kecuali yang satu. Dengan kata lain, yang diperbolehkan oleh Allah dia larang, yang dilarang oleh Allah dia apa? Dia perbolehkan. Dan bukan itu saja. Coba kita lihat tadi satu hal yang kita sering lihat, bagaimana dia mencoba untuk meluluh lantakan hukum Allah. Ada begitu banyak firman Allah lainnya yang berisi hal-hal yang dapat membawa manusia. Tetapi kenapa hukum Allah ini saja yang menjadi pusat manusia, pusat mayoritas kekristenan yang menyatakan kita tidak perlu lagi. Kita tidak perlu lagi hukum Allah. Kita perlu semua apa yang Allah katakan, tapi hukum Allah itu kita tidak perlu lagi. Kenapa? Kenapa tidak perlu? Karena berat. Nah coba kita lihat. Setan selalu membuat yang ringan jadi berat, yang berat jadi ringan. Ya, yang Tuhan larang itu ringan. Saya ulangi, yang Tuhan larang itu ringan. Satu dari ribuan pohon buahnya Anda bisa puas-puas makan. Orang Manado bilang sampai tahede-hede mau makan buah lain. Cuman satu aja yang gak boleh. Tapi setan putar. Yang satu itu jadi seakan-akan apa? Berat sekali. Padahal ada ribuan pohon-pohon lain dengan buah-buahnya yang bebas untuk dimakan. Tapi yang itulah larangan Allah itu dibuat berat oleh setan sejak dia berbicara kepada Hawa. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Mari kita buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, kasih. Kasih ini kita hubungkan nanti dengan apa? Perintahnya ya. Sebab inilah pernyataan kasih kita kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Titik. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Ayat ini katakan selanjutnya apa? Perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Manusia saja dan setan, dengan pengaruh setan sudah katakan hukum Allah itu berat. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Ringan. Loh, kok hukum Allah, kalau misalnya ini adalah misalnya kita aplikasikan kepada hukum Allah, kok hukum Allah itu kok enak, apa? Kok ringan? Ya, kok ringan? Nanti kita akan lihat. Kita sekarang yang dalam keadaan manusia yang melupakan hukum Allah, kita yang sedang menanggung beban yang berat. Kita yang sedang menanggung beban yang berat. Kenapa? Ya, karena kita melihat hukum sebagai hukuman. Kita melihat hukum sebagai hukuman. Tapi firman Tuhan yang kita sudah lihat dari tadi, hukum itu enak dan ringan. Perintah-perintahku itu apa? Tidak berat. Dan bukan itu saja.
Hukum bukan hukuman itu dapat kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 45. Mazmur 119 ayat 45 katakan, aku hendak hidup, pemazmur katakan, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Bahasa Inggrisnya, I will walk about in freedom. Aku hendak berjalan di dalam kebebasan, sebab aku mencari titah-titahmu. Sebab aku mencari firman-Mu ataupun perintah-perintah-Mu. Sebelum saya jelaskan, sebelum saya berikan ilustrasi, jadi kita sudah lihat pemazmur katakan bahwa hukum Tuhan itu apa? Ringan ya. Dia suka cari. Dia itu memberikan apa? Kelegaan, memberikan kebebasan. Ya, bukan ya. Berikutnya, Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Galatia, penting sekali ayat ini. Ya, Galatia 5 ayat 13 sampai 14, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Oh, kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada saat umat manusia berkata bahwa hukum itu hukuman, tidak mau menurut hukum, kita itu berat. Kenapa? Coba kita lihat. Kenapa sampai orang bangun rumah tinggi-tinggi sekali? Ada sahabat kami di Filipina, waduh rumahnya mewah, tapi tembok rumahnya itu lebih tinggi dari rumah itu sendiri. Terus terang. Tembok dia rumahnya itu hampir 2 tingkat, tapi temboknya itu sama-sama dengan atap tingkatnya. Setelah temboknya tinggi begitu, dia taruh lagi pecahan beling di atasnya itu, lalu taruh lagi kawat-kawat duri. Dan di dalam rumahnya atau di luar rumahnya itu sudah ada 2 sistem alarm yang berhubungan langsung dengan polisi. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang tidak mau hidup di dalam kemerdekaan. Mereka mau mencuri, mereka takut untuk dicuri. Kalau seluruh umat manusia menghargai milik orang lain, jangan kamu mencuri, itu artinya kita menghargai milik orang lain, gak perlu kita yang dipenjara. Rumah mewah tersebut saya katakan kepada sahabat kami, loh kamu ini kok tinggal kayak di penjara. Iya kalau kami gak bikin tembok-tembok begini, kami dicuri terus. Dia yang dipenjara. Nggak merdeka itu hidupnya, takut-takut barang-barang mereka di rumah itu hilang. Kalau kita menghargai kehidupan, firman Tuhan, hukum Tuhan katakan jangan kamu membunuh, maka kita tidak perlu takut keluar malam-malam. Kita tidak perlu takut pergi ke tempat yang dianggap rawan. Oh nanti jangan lewat situ ya, nanti kamu dibunuh, kamu lewat di Bronx, kalau di New York, atau tempat-tempat ditembak kamu. Kenapa? Karena orang-orang tidak menghargai kehidupan. Mereka tidak menghargai firman Tuhan yang katakan jangan kamu membunuh. Firman Tuhan katakan jangan kamu bersinah. Artinya kita menghargai kesucian rumah tangga. Tapi kenapa ada suami atau istri takut kalau suaminya pergi atau istrinya pergi dicek terus. Oh di mana itu ya? Dia teleponnya itu, telepon istrinya dicek, dia punya location. Kenapa? Karena kita takut. Karena manusia telah hidup di luar hukum. Dan pada saat kita hidup di luar hukum, kita hidup di penjara. Kita hidup dalam beban. Kita tidak merdeka. Kita tidak merdeka. Ya. Hukum Tuhan itu memerdekakan kita. Hukum Tuhan itu memerdekakan kita. Tetapi manusia dan setan mengajarkan kita harus merdeka dari hukum. Bukan hukum yang memerdekakan, tapi setan katakan merdeka dari hukum. Yakobus 1 ayat 25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau seluruh umat manusia menuruti hukum Tuhan, hukum yang memerdekakan, kita akan berbahagia. Oh sorry, terlalu semangat saya ngomong sampai tembok ini kita juga jatuh ya. Tapi itulah,
Manusia ingin merdeka dari hukum, tetapi justru hukum yang apa? Yang sesungguhnya memerdekakan kita. Yakobus 2 ayat 10 sampai 12 juga berbicara tentang hal yang sama. Ya. Berbahagialah orang yang apa? Hidup di dalam firman Tuhan, karena hukum yang memerdekakan orang. Anda tahu apa tujuan diberikannya hukum? Apa pada saat itu diberikan kepada bangsa Israel? Kalau kita membaca ya, kalau kita membaca dalam di dalam Keluaran 20 ayat 20. Keluaran 20 ayat 20 katakan apa? Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Perhatikan kata takut yang pertama kepada bangsa itu. Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Agar kamu jangan berbuat apa? Jangan berbuat dosa. Ya. Agar kita jangan berbuat dosa. Keluaran 20 ayat 20 ini adalah kesimpulan setelah firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan itu diberikan. Saya ulangi, kita tidak menurut hukum untuk diselamatkan. Hukum diberikan kepada bangsa Israel di Keluaran 20 setelah di Keluaran 19. Kalau Anda baca, Anda ada waktu lagi saya. Kalau Keluaran 19 Anda baca ayat 4 sampai 6, Allah sudah mengatakan, aku mengangkat engkau bagaikan dalam kepak sayap Raja Wali untuk dibawa kepadaku. Aku memberikan keselamatan kepadamu. Dan setelah keselamatan itu diberikan ke bangsa Israel untuk mengatur hidup mereka di dalam keselamatan, diberikan hukum. Jadi hukum itu supaya kita tetap berada dalam kemerdekaan. Mereka sudah keluar dari Mesir, merdeka dari Mesir, dan supaya mereka merdeka diberikanlah apa? Hukum. Kenapa? Kalau sampai orang tidak memiliki hukum seperti tadi saya bilang, kita akan pagar tembok rumah kita akan jaga istri kita atau suami kita nggak keluar-keluar rumah, kita bikin segala macam karena nggak merdeka kita. Tetapi di sini dikatakan supaya kita tetap merdeka. Dan dalam kemerdekaan itu adalah supaya kemerdekaan itu akan diperoleh supaya kita jangan berbuat dosa. Kalau saya berbuat dosa, saya bersinah. Ya, saya bersinah misalnya. Senang saya mau ketemu istri saya, habis saya bersinah. Stres saya. Apa ya kebohongan saya mau bilang ya ke istri saya? Alasan apa saya? Kenapa pendeta mestinya pulang khotbah jam 2 sore, kenapa sudah jam 2 pagi baru pulang? Ya. Stres. Ya. Kalau kita berbuat dosa itu justru apa? Stres. Makanya tidak heran banyak orang di dunia suka berbuat dosa yang sementara. Mereka tidak melihat efek jangka panjangnya, mereka senang yang lihat sementara. Dan pada saat mereka senang bergelumuran dalam dosa, itulah sebabnya mereka tidak mau hukum Tuhan. Tidak mau mereka hukum Tuhan. Mereka langsung bilang, oh hukum itu berat. Kita suka bergelimangan dalam dosa. Hukum ini hanya atur-atur supaya saya tidak senang dalam dosa. Kita bagaikan, maaf kata, kita bagaikan babi yang walaupun Anda sudah sayang-sayang pelihara dalam rumah, tapi coba lepaskan babi itu keluar rumah, kemana dia pergi? Dia akan pergi ke kubangan kotoran. Disitulah dia punya tempat. Tetapi kalau kita menerima Kristus, kalau kita sudah diselamatkan, kita adalah manusia baru. Bukan lagi babi. Ya. Kita manusia baru. Dan di sini kita lihat ada 2 takut. Keluaran 20 ada 2 takut. Jangan takut. Ya, jangan takut kepada bangsa itu. Jangan takut. Allah tidak perlu ditakuti. Tapi kenapa dia katakan? Kenapa dikatakan janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Supaya hormat kepada Allah itu ada pada kita. Karena kasih Allah itu dimanifestasikan dengan 10 hukumnya. Allah ingin kita mengasihi kita dengan sepenuh hati. Makanya kita tidak memiliki ilah lain, tidak memiliki patung lain, tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Allah ingin juga agar kita mengasihi sesama. Caranya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah. Itu diberikan kepada kita supaya bukan hanya supaya kita jangan berbuat dosa, tetapi sebagai penghormatan kita. Takut akan Dia, takut akan Allah artinya kita menghormati. Tapi manusia saat ini katakan tidak ada lagi Allah.
Tidak lagi Allah. Kenapa? Mereka tidak mau menghormati Allah. Sesungguhnya yang mereka tidak mau adalah menuruti firman Allah yang sesungguhnya akan memerdekakan mereka. Tidak heran, seperti saya ajar pelajaran sekolah sahabat kita hari Senin, minggu malam yang lalu ya. Salah satu penyebab begitu orang-orang ateis, ya, dari Charles Darwin sampai Richard Dawkins ya. Richard Dawkins yang saya katakan lalu ya. Berdasarkan buku James Spiegel, The Making of an Atheist, dikatakan bahwa orang-orang ini yang ateis ini, yang menolak Allah, sesungguhnya yang mereka tolak itu adalah hukum Allah. Yang mereka tuntut, yang mereka pertanyakan kepada kita, orang-orang umat Allah, bukan mana bukti adanya Allah, bukan. Yang mereka tolak, yang mereka cari, bukannya bukti keberadaan Allah, bukannya evidence, but yang mereka mau tolak itu adalah disobedience, ketidakpenurutan. Ya, mereka tidak mau menurut. Dan itulah sebabnya, sejak semula setan sudah berkata kepada Hawa, jangan turut Tuhan. Engkau akan menjadi seperti Allah. Jadilah Allah bagi dirimu sendiri. Lakukan apa yang engkau mau. Dan disinilah setan meluluh lantakkan hukum Allah dan merusakkan karakter Allah yang kasih itu di dalam diri manusia. Jawaban yang begitu luar biasa. Ini adalah jawaban firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Rantung, yang menyatakan kepada kita, sebenarnya manusia itu tidak tahu, manusia seateis apapun tahu bahwa Tuhan itu ada. Seperti saya katakan tadi, bahwa para ilmuwan mengetahui siapa yang mengatur alam semesta ini, bertanya, mereka memiliki question, siapa, mereka memiliki pertanyaan, siapa yang mengatur semua ini, pergerakan dunia ini, kenapa bulan tidak bertabrakan dengan bumi? Kenapa semuanya berjalan sesuai dengan porosnya? Tidak terjadi bentrokan dari antara ini. Ada selalu pertanyaan timbul dalam hati ini, siapa yang mengatur ini? Mereka akui ada sesuatu kekuatan yang di luar kekuatan manusia yang bisa mengatur ini. Nah, seperti Pendeta Rantung katakan tadi, wow, dia bilang, yang ditentang itu bukan keberadaan Tuhannya, tapi yang ditentang itu adalah hukumnya. Namun di sini ada sebuah pertanyaan pendeta lagi. Bagaimana caranya meyakinkan secara simpel kepada orang-orang bahwa Tuhan itu ada? Ini benar. Jadi salah satu hal yang di filsuf ataupun saintis coba untuk cari jawaban yang mereka tidak bisa jawab, yang hanya bisa mereka bukakan teori adalah, what is the prime mover? Apa penggerak pertama? Ya. Bisakah Anda pergi ke Best Buy, Anda melihat alat-alat elektronik seperti mikrofon, ya, jam tangan Anda atau apapun, smartwatch Anda. Lalu pada saat Anda bertanya, oh ini produksi kapan? Oh, kita enggak tahu produksinya ini kapan ya. Ini tiba-tiba saja kemarin ada ledakan di Best Buy ini, lalu tiba-tiba pagi ini semua ini ada semua di Best Buy ini. Mikrofon ini tiba-tiba ada, ya, jam tangan ini ada, smartphone ini ada, monitor ini ada, clicker ini ada. Loh, bagaimana bisa? Apa ada yang buat? Oh, nggak ada yang buat. Tiba-tiba semuanya muncul aja, lengkap, bagus, sempurna. Kita tiba-tiba sudah memiliki mikrofon, kita sudah memiliki handphone, kita sudah memiliki kamera, semuanya sudah tiba-tiba lengkap. Kira-kira apa yang kita mau katakan? Wah, ini orang, ini apa namanya? Ini salesman di Best Buy ini nggak bener nih otaknya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa segala sesuatu, apa saja benda yang ada dalam tangan kita yang bisa kita lihat, semuanya itu ada yang telah menciptakannya, ada desainer yang menciptakannya, sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sudah ditampilkan sebagai satu produk utuh yang muncul. Harus ada yang menciptakannya. Tetapi para saintis
Yang percaya dengan agama, saya katakan agama evolusi, karena sama-sama yang evolusi itu hanya dapat diyakini juga dengan iman, karena mereka tidak bisa lihat proses evolusi itu terjadi. Mereka cuma melihat everything is created by chance. Segala sesuatu itu secara kebetulan, tidak ada yang atur. Tiba-tiba saja, boom, alam semesta ini langsung apa? Lengkap. Wih, kok bisa matahari berputar pada porosnya, bulan berputar pada porosnya, bumi berputar pada porosnya dengan hukum-hukum alam. Ya, itu kebetulan jadi semua. Jadi semua. Kalau kita lihat di dalam laboratorium untuk mengatur perputaran satu atom dengan satu benda dengan benda lain, kita harus susun baik-baik, jangan sampai mereka tabrakan. Harus ada yang mengatur di alam semesta ini. Jadi kita lihat bagaimana juga manusia katakan bahwa evolusi itu dimulaikan dari satu sel. Dari satu sel di dasar laut, sel hidup yang pertama. Sel hidup yang pertama, sel itu kemudian jadi kutu laut, jadi ikan, jadi amfibi, jadi binatang darat, jadi monyet, jadi manusia. Itu berdasarkan dari satu sel katanya. Lalu apa yang mereka buktikan? Mereka bilang ini lihat ini yang pertama, fosil yang paling tua yang dikatakan nenek moyang dari makhluk hidup itu namanya trilobite, ya, kutu di laut, kutu yang paling kecil di laut. Tapi Anda tahu apa? Yang paling dianggap nenek moyang yang tua, trilobite ini, kutu ini sudah memiliki mata. Sudah memiliki mata. Charles Robert Darwin dia katakan kalau saja semua orang yang tidak percaya dengan teori evolusi berbicara tentang mata, dengan kata lain Robert Darwin penemu evolusi katakan hancur ini teori evolusi. Kenapa? Karena mata ini adalah satu organ tubuh yang paling lengkap dan paling intricate, berhubungan. Coba kita ganti mata dengan kamera-kamera yang ada di Visdak online ini, ada 3 kamera ini. Apakah ketiga kamera ini yang kelihatan bisa canggih ya, itu bisa mencakup apa yang mata kita bisa lihat? Tidak bisa. Warnanya saja yang Anda lihat itu, warna-warna ini mungkin tidak seperti yang kalau mata kita lihat. Anda tidak bisa melihat keseluruhan seperti kami, bukan lagi 3D, mungkin 4D atau 5D atau 5D yang kita bisa lihat kalau dengan mata. Jadi mata kita itu sangat intricate, sangat kompleks. Dan nenek moyang makhluk hidup di dunia itu dikatakan mulai dari trilobite, dari kutu di laut, tetapi puji Tuhan pas mereka temukan istilahnya kutu itu ternyata sudah punya apa? Sudah punya mata. Siapa yang mau ciptakan? Ya, padahal trilobite itu dari Precambrian namanya ya, dari Precambrian. Jadi sebelum ada dinosaurus dan lain sebagainya. Sebelum Jurassic period dan lain sebagainya. Jadi inilah kita bisa melihat tidak mungkin tiba-tiba ada ledakan lalu seluruh barang-barang yang di Best Buy tercipta secara kebetulan. Harus ada the prime mover. Harus ada design intelligence yang mengatur segala sesuatunya. Terima kasih. Kembali diulangi. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi dengan apa? Kebetulan. Itu ada rancangan, desain. Gak mungkin alam yang begitu, kalau kita keluar pada saat ini dari gereja ini, saya melihat begitu, alam itu begitu indah. Dengan warna kuning, hijau, dan merahnya. Itu bukan karena tiba-tiba saudara, tapi karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan. Karena itulah bukti Tuhan itu ada. Di sini ada sebuah pandangan di sini katakan bahwa Om Didi katakan bahwa dunia ini berhubungan dengan para pemimpinnya, influence dari para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya memiliki influence yang baik, akan berpikir yang baik. Kalau pemimpinnya influence-nya tidak baik, akan merubahnya menjadi tidak baik. Yap, di dalam Alkitab, dalam sejarah dalam Alkitab kita bisa lihat itu. Kalau para pemimpin Israel, para raja Israel turut kepada Allah,
maka orang Israel akan setia kepada Tuhan. Tapi pada saat bangsa Israel itu rajanya atau pemimpinnya tidak taat kepada Tuhan, apa yang jadi? Mereka akan jadi apa? Penyembah Baal. Nah, untuk kondisi di akhir zaman ini, apakah ini berlaku? Inilah pertanyaan kepada kita. Pertanyaan kepada kita setiap pribadi. Kenapa? Kita langsung dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu Yesus sendiri. Yesus yang memimpin kita, setiap pribadi. Siapapun kita, memang kita memiliki seorang pendeta di gereja, tua-tua jemaat. Tapi setiap pribadi dipimpin oleh Yesus sendiri. Dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, jika ada para pemimpin yang berkhotbah, menerangkan atau mengkhotbahkan sesuatu berdasarkan bukan sesuai dengan firman Tuhan. Kembali, kita buka Alkitab kita. Kita udah berbeda, bukan lagi di zaman pada orang Israel yang tahu hanyalah para imam tentang ayat-ayat Alkitab. Tapi pada saat ini kita terbuka lebar Alkitab di tangan kita untuk kita baca, dan Roh Kudus adalah guru kita. Sang penulis yang mengilhami para penulis menjadi guru kita. Kita bisa sama dengan para pendeta kalau kita mau membaca Alkitab kita. Jadi kalau ada yang salah, kita dapat bisa lihat Alkitab kita. Apakah itu benar atau tidak? Saudara, waktunya sudah semakin singkat. Setan akan lebih bekerja keras. Berusaha menghancurkan. Tadi pagi saya katakan pada gereja Advent diserang dari segala sisi. Semua yang mengaku umat Tuhan diserang dari segala sisi. Baik dari masalah uang, masalah posisi, apapun. Kehidupan, musik, apapun kita diserang. Nah sekarang bagaimana kita bertahan? Hanya satu. Seperti lagu itu mengatakan kita harus kirimkan sinyal ke surga bahwa kita bertahan dalam pertempuran dunia ini. Bagaimana bertahan? Firman Tuhan. Mari kita bertahan. Jadi bukan leader kita yang menentukan kita selamat, tapi setiap pribadi memiliki urusan masing-masing dengan surga untuk keselamatan kita. Amin. Yang berdoa pada saat ini, mari kita sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami telah mempelajari firman Tuhan yang begitu indah, yang kembali mengingatkan kami kehadiran Tuhan di dalam setiap permasalahan dalam kehidupan